Hai, jumpa lagi dengan saya, Edu. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan materi pada video sebelumnya tentang hak atas kekayaan intelektual. Ada beberapa materi yang akan kita bahas, yaitu dasar hukum haki di Indonesia dan haki internasional, syarat-syarat suatu penemuan yang dapat dipatenkan, prosedur pengajuan permohonan haki, kelengkapan syarat dalam pengajuan haki, invensi yang tidak dapat dipatenkan, juga aturan pembayaran dan pemeliharaan paten. Oke, kita mulai ya. Dasar hukum haki diberikan baik di Indonesia maupun dunia internasional. Berikut ini adalah dasar hukum haki dengan perjanjian internasional. Yang pertama, Paris Convention tahun 1883 mengenai desain industri, merek dagang, paten, model utilitas. Yang kedua, Berne Convention tahun 1886 mengenai hak cipta. Yang ketiga, Universal Copyright Convention tahun 1952 di bawah naungan UNESCO mengenai hak cipta. Yang keempat, Geneva Convention tahun 1971 mengenai hak cipta. Sedangkan yang kelima, Perjanjian TRIPS tahun 1994 mengenai regulasi kekayaan intelektual negara-negara anggota WTO. Sedangkan di Indonesia, dasar hukum haki terdapat pada yang pertama, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang varietas tanaman. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang. Sedangkan yang ketiga, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang desain tata letak sirkuit terpadu. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten. Yang keenam, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. Sedangkan yang ketujuh, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta. Tidak semua hasil penemuan dapat dipatenkan. Suatu karya yang dapat dipatenkan harus memenuhi beberapa persyaratan secara substantif, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bersifat baru, yaitu hasil karya intelektual yang belum pernah dipublikasikan di media apapun. Adapun langkah yang harus segera diurus agar memperoleh hak paten dengan mengajukan permohonan. Setelah mengajukan permohonan, akan memperoleh tanggal penerimaan. Jika karya intelektual dipublikasikan sebelum memperoleh tanggal penerimaan, maka permohonan bisa gagal. Kedua, bersifat inventif, yaitu prinsip memperoleh paten haki bersifat inventif, atau kemampuan untuk menciptakan, merancang sesuatu yang sebelumnya belum pernah ada. Paten hanya diberikan pada karya intelektual dari orang yang ahli di bidangnya. Yang ketiga, bersifat aplikatif. Maksudnya adalah hasil penelitian yang ditemukan dapat dilakukan secara berulang-ulang. Dapat juga diartikan memiliki tingkat kemanfaatan bagi masyarakat. Hasil penemuan yang digunakan oleh masyarakat luas mengindikasikan bahwa penemuannya berhasil sebagai solusi atas permasalahan yang muncul. Karya intelektual memiliki syarat konsisten atau tidak mudah berubah-ubah. Syarat mengajukan permohonan hak paten haki, karya intelektual tersebut harus benar-benar terbarukan. Artinya, belum pernah ada yang mengajukan sebelumnya. Untuk mengetahui apakah sebuah karya merupakan terbarukan atau tidak, maka dapat dicek pada dokumen paten di database DJKI atau Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan Kantor Paten Luar Negeri. Setelah dilakukan penelusuran dan dapat diyakini bahwa invensi yang akan dipatenkan masih mengandung kebaruan, maka langkah selanjutnya adalah membuat spesifikasi paten sebagai berikut. Yang pertama, judul invensi. Berisi latar belakang invensi yang merangkai teknologi yang ada sebelumnya, serta masalah yang terdapat pada teknologi tersebut yang coba ditanggulangi oleh invensi. Kedua, uraian singkat invensi, yang menerangkan secara ringkas mengenai fitur-fitur yang terkandung dalam menyusun invensi. Ketiga, uraian lengkap invensi, yang menerangkan mengenai bagaimana cara melaksanakan invensi. Keempat, gambar teknik, jika diperlukan untuk menerangkan invensi secara lebih jelas. Yang kelima, uraian singkat gambar, yaitu untuk menerangkan mengenai gambar teknik yang disertakan. Yang keenam, abstrak, yaitu ringkasan mengenai invensi dalam 1 atau 2 paragraf. Yang ketujuh, klaim, yang memberikan batasan mengenai fitur-fitur apa saja yang dinyatakan sebagai baru dan inventif oleh sang inventor, sehingga layak mendapatkan hak paten.
Persyaratan lain berupa persyaratan formalitas yang dapat dilengkapi 3 bulan sejak tanggal penerimaan dan dapat 2 kali diperpanjang, masing-masing untuk 2 dan 1 bulan. Persyaratan formalitas tersebut adalah, yang pertama, surat pernyataan hak, yang merupakan pernyataan permohonan paten bahwa ia memang memiliki hak untuk mengajukan permohonan paten tersebut. Yang kedua, surat pengalihan hak, yang merupakan bukti pengalihan hak dari inventor kepada pemohon paten, jika inventor dan pemohon bukan orang yang sama. Ketiga, surat kuasa, jika permohonan diajukan melalui kuasa. Yang keempat, fotokopi KTP atau identitas pemohon, jika pemohon adalah perorangan. Yang kelima, foto akta pendirian badan hukum yang telah dilegalisir, jika pemohon adalah badan hukum. Yang keenam, fotokopi NPWP badan hukum, jika pemohon adalah badan hukum. Sedangkan yang ketujuh, fotokopi KTP atau identitas orang yang bertindak atas nama pemohon badan hukum untuk menandatangani surat pernyataan dan surat kuasa. Apabila syarat di atas sudah lengkap, inventor tinggal menunggu hasil dari DJKI. Pengumuman akan dipublikasikan secara umum setelah 18 bulan dari hasil pengajuan. Invensi tidak dapat dipatenkan apabila mengandung hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, ketertiban umum, atau kesusilaan. Misal invensi yang kegunaannya secara spesifik adalah untuk memakai narkoba. Yang kedua, berupa metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan, dan atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan atau hewan. Misalnya metode operasi sesar, metode kemoterapi. Yang ketiga, teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika. Sehingga, rumus matematika sehebat apapun tidak bisa dipatenkan oleh siapapun. Yang keempat, semua makhluk hidup, kecuali jasad renik, serta proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan, kecuali proses non-biologis atau proses mikrobiologis. Setelah paten sudah didapat, maka langkah selanjutnya adalah pemeliharaan paten. Pemeliharaan paten merupakan biaya tahunan yang wajib dibayarkan oleh pemegang paten sampai dengan tahun terakhir masa perlindungan. Apabila sampai dengan waktu yang ditentukan tidak membayar, maka paten dinyatakan dihapus. Komponen biaya paten terdiri atas biaya dasar dan biaya per klaim. Biaya tahunan paten termasuk penerimaan negara bukan pajak atau PNBP yang dipungut sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2019 tentang jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Aturan pembayaran pemeliharaan paten untuk pertama kali wajib dilakukan paling lambat 6 bulan sejak tanggal sertifikat paten diterbitkan, meliputi biaya tahunan yang dihitung sejak tanggal permohonan sampai dengan tahun diberi paten, ditambah biaya tahunan 1 tahun berikutnya. Pembayaran pemeliharaan paten untuk tahun selanjutnya dilakukan paling lambat 1 bulan sebelum tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pada periode masa perlindungan tahun berikutnya. Contohnya, jika paten diberi pada tanggal 2 Januari 2020, maka setiap tanggal 2 Januari, pemohon paten harus membayar biaya pemeliharaan hingga masa perlindungan paten berakhir. Nah, itulah pembahasan kita kali ini mengenai hak atas kekayaan intelektual. Mudah-mudahan dengan memahami materi tersebut, dapat mendorong kita untuk terus berkarya dan memunculkan kreativitas. Oke, sampai di sini dulu materi kita. Sampai jumpa pada materi selanjutnya.